Selamat datang kembali di penelusuran mendalam kita. Hari ini kita mau fokus ke satu bagian penting nih dari bab 21 buku Transformed. Iya, buku dari Marty Kagan dan tim SVPG itu ya. Betul, kita bahas soal bagaimana tim produk modern itu membangun kepercayaan sama pelanggan, khususnya lewat apa yang namanya janji atau komitmen. Nah, ini menarik soalnya beda banget sama janji-janji fitur atau tanggal rilis yang mungkin biasa kita dengar gitu ya. Iya kan? Pendekatannya ini terasa sangat berbeda. Malah bisa dibilang, apa ya, cukup revolusioner. Mari kita coba bedah lebih dalam deh. Boleh-boleh. Ini memang pergeseran paradigma yang fundamental sih. Bab ini spesifik banget ngupas gimana interaksi dan juga ekspektasi antara tim produk sama pelanggan itu berubah total. Terutama soal komitmen tadi ya. Tapi lebih ke membangun fondasi kepercayaan yang kuat gitu buat hasil jangka panjang yang nyata. Oke, nah ini yang langsung bikin saya tertarik. Dalam model operasi produk yang baru ini, tim produk itu dilarang keras ya, menjanjikan tanggal rilis atau fitur spesifik gitu, sebelum mereka beneran paham apa sih yang dibutuhin buat sukses. Tepat sekali. Wah, ini kan beda banget ya sama praktik umum yang seringnya ada tekanan dari mana-mana buat kasih tanggal dulu aja. Iya, itu dia. Prinsip utamanya di sini adalah apa yang disebut komitmen berintegritas tinggi. Gampangnya gini, janji itu cuma boleh dibuat setelah timnya melakukan product discovery yang cukup. Product discovery itu proses penemuan masalahnya ya. Betul. Proses buat memahami masalah pelanggan secara mendalam, terus mengidentifikasi risiko-risiko yang ada, dan biasanya juga menguji coba solusi potensial. Seringnya lewat prototipe. Oke, jadi dites dulu ya. Iya, dites dulu, biar yakin kalau solusi yang diusulkan itu emang efektif buat pelanggan, terus layak secara teknis, dan juga masuk akal secara bisnis. Jadi bukan janji kosong, tapi komitmen yang ada buktinya gitu. Nah, terus ini juga menarik. Siapa yang berhak bikin janji ini? Bukan lagi orang sales atau katakanlah manajemen puncak yang mungkin nggak terlibat langsung di pengerjaannya? Justru itu poin krusialnya. Di buku ini tegas banget disebutin, janji itu harus datang dari tim produk yang akan mengerjakannya secara langsung. Tim produknya termasuk engineer juga. Iya, termasuk para engineer-nya. Bukan dari eksekutif, bukan sales, bukan marketing, bukan customer success atau manajer program. Kenapa? Ya karena merekalah yang paling ngerti kapasitas realnya gimana. Masuk akal. Mereka yang tahu lapangannya ya. Betul, kompleksitas teknisnya, tantangan yang mungkin dihadapi nanti buat memenuhi janji itu. Jadi ngasih wewenang ke tim pelaksana ini kunci banget buat menjaga integritas komitmennya. Oke, kalau timnya yang langsung berjanji, kedengarannya mereka perlu benar-benar paham kondisi di lapangan ya. Nggak bisa cuma dengar laporan aja gitu. Nggak bisa. Ini berarti akses langsung dan tanpa hambatan ke pengguna atau pelanggan nyata itu jadi syarat mutlak. Wajib hukumnya malah. Sebelum komitmen apapun bisa dipertimbangkan. Jadi harus ngobrol langsung ya. Harus. Tim perlu nyelami langsung konteksnya. Masalahnya apa, kebutuhannya gimana. Secara langsung dan mendalam. Bukan sekedar nerima daftar keinginan atau spesifikasi yang udah disaring sama pihak lain. Resikonya besar ya, kalau nggak gitu. Besar banget. Resiko bikin janji yang keliru atau nggak realistis jadi tinggi banget kalau pemahamannya nggak langsung dari sumbernya. Oke. Sekarang, coba kita bayangin skenario yang cukup umum nih. Misal ada satu pelanggan besar, penting gitu, minta fitur X harus jadi tanggal Y. Gimana tim produk menyikapinya menurut prinsip ini? Apa harus selalu nurut? Nah, ini dia. Di sini kita mesti bedain peran antara penyedia solusi custom atau pesanan khusus gitu ya, sama perusahaan produk komersial. Apa bedanya tuh? Tim produk komersial yang dibahas di buku ini tujuannya kan bikin solusi yang berhasil dan bernilai buat banyak pelanggan, bukan cuma satu atau dua. Jadi fokusnya ke pasar yang lebih luas. Oke, jadi pas ada permintaan spesifik dari satu pelanggan, tim akan eksplorasi dulu, ini masalahnya dialami pelanggan lain juga nggak ya? Solusinya bisa nggak dibikin lebih umum biar manfaatnya luas? Jadi nggak langsung ditolak, tapi dianalisis dulu potensinya ya. Betul. Kalau ternyata jawabannya enggak, kebutuhan itu unik banget punya pelanggan itu aja dan nggak bisa digeneralisasi, nah biasanya itu mungkin lebih pas kalau diarahkan ke penyedia solusi custom yang memang model bisnisnya ngelayanin permintaan satu persatu.
Jadi perusahaan produk komersial harus fokus ke solusi yang bisa diskalakan ya. Tepat. Fokus ke solusi yang scalable. Oke. Jadi kalau kita coba rangkum nih ya, pendekatan soal janji dalam model produk ini intinya sangat hati-hati ya. Terus didasarkan sama bukti kuat dari penemuan produk. Iya, nggak asal ngomong. Dan dibuatnya hanya oleh tim yang emang bertanggung jawab ngerjainnya langsung. Tujuannya pun selalu bikin solusi bernilai yang bisa dipakai banyak pelanggan. Gitu ya? Benar sekali. Ini bukan sekedar soal manajemen proyek atau deliverable saja, tapi ini soal membangun kepercayaan jangka panjang, memastikan setiap komitmen yang keluar itu solid, bisa diandalkan. Yang ujung-ujungnya bangun hubungan kuat dan berkelanjutan ya sama pasar. Tepat, itu dia. Lalu, apa artinya semua ini buat Anda yang lagi denger ini? Perubahan mendasar dalam cara bikin janji ini, seperti yang dijelaskan di bab 21, Transformed, itu sebenarnya inti dari membangun kepercayaan yang sejati. Iya, dan juga memastikan solusi produk yang Anda kembangkan atau mungkin Anda gunakan itu beneran ngasih dampak positif, baik buat bisnisnya maupun buat pelanggannya sendiri. Jadi ini lebih dari sekedar proses kerja ya, tapi kayak perubahan filosofi gitu tentang hubungan dan tanggung jawab. Benar banget. Ini mengubah dinamika hubungan secara fundamental. Fokusnya geser ke integritas, pemahaman yang mendalam, dan akuntabilitas langsung sebelum kata iya itu diucapkan. Nah, ini mungkin bisa jadi suatu pertanyaan reflektif yang menarik ya buat Anda bawa pulang. Coba bayangkan deh, kalau prinsip komitmen berintegritas tinggi ini... Yang tadi itu ya, janji cuma setelah paham betul dan oleh yang ngerjain langsung. Iya, betul. Kalau prinsip ini diterapkan nggak cuma buat pengembangan produk aja, tapi meluas ke semua jenis komitmen di seluruh penjuru organisasi Anda. Kira-kira apa ya dampak transformasionalnya? Wah, menarik tuh. Ya, ke tingkat kepercayaan internal dan eksternal, dan juga ke hasil akhir yang bisa dicapai bareng-bareng. Coba direnungkan.